Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan PKM yang kami buat dengan judul Prototipe Kotak Sampah Pintar Berbasis IoT dengan PKMKC. Next. Dengan nama anggota kelompok yang pertama, Berliana Bastiar, yang kedua Dimas Kurniawan, yang ketiga Rafli Dewantoro, dan yang keempat Muhammad Iqbal Ramadhani. Latar belakang dari PKM yang kami buat ialah rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat, kondisi lingkungan, dan pendidikan bisa menjadi salah satu faktor terjadinya bencana banjir. Salah satu contoh sifat masyarakat yang malas membuang sampah pada tempatnya adalah membuang sampah pada sungai yang membuat sungai mengalami penyepitan dan pendangkalan, sehingga bisa menyebabkan terjadinya banjir. Tempat sampah yang kami buat akan diletakkan di tempat umum yang menjadi tempat pembuangan sampah sementara. Sistem ini dapat mengambil data secara otomatis ketika sampah dan tempat sampah berhasil dideteksi. Sistem ini menggunakan microcontroller Node MCU sebagai controller utama dan terdapat dua komponen input yaitu sensor ultrasonik dan modul GPS. Sensor ultrasonik berfungsi untuk mengetahui ketinggian sampah dan modul GPS berfungsi untuk mengetahui titik lokasi tempat sampah berada. Next. Rumusan masalah pada kegiatan ini ialah yang pertama yaitu bagaimana cara membuat tempat sampah yang dilengkapi alat ukur ketinggian sampah dan mengetahui lokasi tempat sampah. Yang kedua yaitu bagaimana cara perangkat keras mampu mengirim informasi dari ketinggian sampah dan lokasi tempat sampah menggunakan Twilio menuju WhatsApp. Next. Tujuan dilakukan penelitian ini ialah yang pertama, produk dapat memberikan pemberitahuan ketinggian sampah dan lokasi tempat sampah, dikirimkan informasi ke aplikasi WhatsApp. Yang kedua, dapat mengimplementasikan alat pada tempat sampah. Yang ketiga, dapat mengetahui hasil keakuratan dari pengukuran performansi alat pengukur ketinggian sampah yang akan diuji dengan melakukan pengukuran. Yang keempat yaitu membantu efisiensi pada pekerja LDH saat pengambilan sampah ketika dalam keadaan penuh, menghemat tenaga, dan menentukan rute tercepat pengambilan sampah dengan mengurangi penumpukan sampah. Yang terakhir yaitu mengetahui cara kerja masuknya notifikasi ketinggian sampah dan lokasi tempat sampah. Next. Di mana manfaat dilakukan penelitian ini yaitu yang pertama, memudahkan penggunaan untuk mengetahui nilai kegiatan sampah dan lokasi tempat sampah. Yang kedua, mencegah terjadinya penumpukan sampah yang akan menimbulkan aroma menyengat dan pemandangan kurang mengenakan. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT. Internet of Things merupakan sebuah konsep dengan tujuan memperluas pemanfaatan konektivitas internet secara terus-menerus tanpa ada campur dengan menggunakan tiga komponen utama pada arsitektur IoT, yaitu benda atau alat yang memiliki modul IoT lalu perangkat yang memiliki koneksi internet seperti router wireless atau modem. Terakhir, cloud data center sebagai penyimpanan basis data internet. Ada Node MCU. Node MCU terdiri dari perangkat keras dengan sistem on-chip ESP866. Node MCU memiliki tegangan input sebesar 3,3 sampai 5 volt. Teknologi Wi-Fi yang digunakan pada Node MCU adalah Wi-Fi di 2,4 GHz atau GHz, mendukung mode keamanan WPA atau WPA2. Node MCU memiliki memori sebesar 4 MB. Ada sensor ultrasonik HC SRA04. Pada penelitian ini, kita akan menggunakan sensor ultrasonik HC SRA04. Terdiri dua komponen penyusun di dalam sensor HC SR04 yaitu ultrasonic transmitter berfungsi memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40
Hz. Ultrasonic receiver akan menangkap hasil dari pantulan gelombang ultrasonik yang mengenai suatu objek. Lalu ada model GPS U-Blox Neo 6 megavolt. GPS Global Positioning System adalah sistem yang dapat digunakan untuk menentukan suatu lokasi dengan bantuan sinyal satelit. Modul GPS akan memberi lokasi di mana modul GPS berada dengan memberikan titik latitude dan longitude. Modul GPS akan digunakan untuk mendeteksi lokasi tempat sampah. Pada penelitian ini akan menggunakan GPS U-Blox Neo 6 MV2. GPS U-Blox Neo 6 mili memiliki ukuran yang cukup ringkas, yaitu 16 x 12,2 x 2,4 mm. Ada Arduino IDE. Arduino IDE merupakan perangkat lunak di mana dilakukannya memprogram untuk fungsi-fungsi terhadap Arduino. Arduino sendiri menggunakan bahasa C dalam pemrogramannya dengan tujuan mempermudah pemula dalam melakukan pemrograman. Arduino IDE digunakan dengan bahasa pemrograman Java. Arduino IDE juga memiliki library C atau C++. Program yang tertulis menggunakan Arduino IDE disebut dengan Sketch. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp ini juga sudah familiar untuk kita, yang sering kita gunakan sehari-hari untuk komunikasi melalui Android. WhatsApp ini merupakan aplikasi pesan platform yang memungkinkan kita untuk melakukan bertukar pesan tanpa menggunakan pulsa. Karena WhatsApp ini menggunakan paket data internet untuk melakukan komunikasi datanya. WhatsApp ini juga menggunakan koneksi internet 3G dan juga 4G, atau bisa juga menggunakan koneksi Wi-Fi dalam melakukan komunikasi data. Next. Selanjutnya yaitu Twilio. Twilio ini merupakan sebuah platform yang berbasis cloud, yang menawarkan perangkat lunak yang mampu secara terprogram membuat dan menerima panggilan telepon. Seperti contohnya yaitu mengirim dan menerima pesan teks, dan melakukan fungsi komunikasi lainnya menggunakan API layanan webnya. Twilio ini bisa diartikan sebagai cloud komunikasi platform. Next. Nah, untuk tempat sampahnya, tempat sampah itu kita sudah familiar lah ya, pasti banyak menemui kotak sampah di seluruh tempat, hampir di seluruh tempat itu ada. Karena tempat sampah itu merupakan penampungan sampah secara sementara, yang biasanya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dan biasa terbuat dari plastik dan juga besi. Tempat sampah kebanyakan memiliki tutup sampah yang bertujuan untuk mengurangi bau menyengat dan bisa dihasilkan dari sampah yang menumpuk di tempat sampah. Pada tugas akhir ini, kelompok kami sudah mendesain alat sampahnya yang sudah ditempatkan di belakang tong sampah, dan sensor ultrasonik sendiri akan ditempatkan di bawah tutup tempat sampah yang berguna untuk yang sensor ultrasoniknya itu untuk membaca jarak yang nanti ditimbulkan dari sampah yang menumpuk itu. Oke, next. Nah, di sini untuk tahap pelaksanaannya itu ada flowchart-nya. Di sini ada 2 tahap ya, bisa dimulai dari mungkin dari alatnya, yaitu cara kerjanya yaitu mengidentifikasi masalah. Maksud saya ini untuk perancang bangun alatnya, yaitu pertama identifikasi masalah, perencanaan alat dan bahan, selanjutnya yaitu persiapan alat dan bahan, terus pembuatan desain dan perangkat. Jika ketiga dan keempat tadi sudah terlaksana, lalu lanjut ke pembuatan program perangkat Arduino IDE. Selanjutnya yaitu pembuatan rangkaian elektrik, lalu uji coba kinerja perangkat, dan jika itu semua sudah dilakukan, lanjut ke pembuatan mekanik dan uji coba mekanik, posisi perangkat dan tempat sesuai. Jika iya, berarti lanjut ke pembuatan aplikasi.
lalu diuji coba aplikasinya, lalu ditentukan lagi jika sudah iya, lalu lanjut, kalau tidak akan kembali ke pembuatan aplikasi. Selanjutnya bila iya, penggabungan seluruh perangkat dengan tempat sampah, selanjutnya yaitu uji coba keseluruhan, selanjutnya pengambilan data, lalu analisa dan kesimpulan, dan terakhir selesai. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rafli Dewantoro. Silakan. Perancangan sistem, bahan-bahan yang diperlukan pada aplikasi monitoring dan pendeteksi posisi tempat sampah berbasis Android sebagai berikut, di mana kita menggunakan 4 buah sensor, 4 buah Node MCU, kemudian ada 4 buah sensor HCSR04 atau sensor jarak, kemudian ada modul atau sensor GPS, U-Blox Neo N6MV2 sebanyak 4 buah. Kemudian ada perancangan di bawahnya ada perancangan diagramnya, di mana cara kerjanya input nilai ketinggian sampah dan lokasi tempat sampah, kemudian diproses melalui MCU, kemudian outputnya melalui WhatsApp. Seperti itu. Kemudian bisa dilihat di sebelah kiri ada desain dari modul tempat sampahnya berbentuk persegi 4, di mana tampak atasnya terdapat sensor ultrasonik, di mana sensor tersebut memperkirakan jarak sampah yang berada di dalam sampah di dalam tong sampah tersebut. Kemudian di tampak belakangnya ada sensor GPS atau modul GPS tersebut, di mana fungsinya untuk melacak posisi dari tempat sampah yang terpasang oleh sensor ultrasonik. Kemudian desain tempat sampah, di bagian dalam tutup tempat sampah dipasangkan sensor ultrasonik seperti yang saya bilang, mengukur ketinggian sampah. Kemudian pada bagian tempat sampah kotak warna abu-abu terdapat Node MCU tadi juga bersama modul GPS. Oke, next. Kemudian diagram alir sistem berawal mulai, kemudian Node MCU menghubungkan WiFi. Jika tidak, akan kembali ke Node MCU menghubungkan WiFi. Jika berhasil terhubung dengan WiFi, maka dia akan masuk ke 2 percabangan, di mana 2 percabangan pertama sensor ultrasonik membaca ketinggian sampah, kemudian percabangan di modul GPS mencari nilai longitude dan latitude. Kemudian di percabangan sensor jarak, sensor mendapatkan nilai ketinggian sampah, kemudian di modul GPS mendapatkan nilai longitude dan latitude. Kemudian mengirim di sensor ultrasonik tadi mengirimkan nilai ketinggian sampah, kemudian di modul GPS mengirim nilai longitude dan latitude juga. Kemudian masuk ke Twilo, mengirimkan data ke WhatsApp. Nah, WhatsApp berhasil menerima data dan output dari 2 sensor tersebut akan masuk ke WhatsApp. Oke, next. Kemudian ini ada rute letak tempat sampah pada Gedung Poltek Negeri Malang, di mana yang simbol warna merah kotak persegi 4 itu menandakan smart trash-nya, kemudian simbol kotak warna putih itu menandakan jalan-jalan dari Gedung Politeknik Negeri Malang ini. Kemudian simbol ungu itu ada gedung kelas, di mana rata-rata smart trash berada di gedung kelas. Kemudian gedung jurusan juga tersedia smart trash. Hampir di seluruh gedung jurusan terdapat smart trash daripada gedung kelas. Oke, next. Kemudian anggaran biaya. Jenis pengeluaran bahan habis pakai ada Balmawa sekitar 2.580.000, kemudian perguruan tinggi ada 150, kemudian instansi lain 0 rupiah.
sewa dan jasa Belmawa 2 jutaan, perguruan tinggi 0 rupiah, instansi lain 0 rupiah. Kemudian transportasi lokal Belmawa 300.000, perguruan tinggi 600.000, instansi lain 0 rupiah. Kemudian lain-lainnya Belmawa 1.550.000, kemudian perguruan tingginya 1 juta. Jadi jumlah anggaran keseluruhan dari bahan habis pakai, sewa jasa, transportasi lokal, lain-lainnya sekitar 8.180.000. Kemudian ada rekap sumber dana dari Belmawa sama perguruan tinggi, di mana totalnya juga 8.180.000. Next. Kemudian pengolahan data. Pengolahan data dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja dari sistem yang telah dibuat oleh tujuan menghasilkan solusi dari permasalahan dan ide pengembangan alat selanjutnya. Pengambilan data dilakukan secara langsung atau luring dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Parameter pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, kita meningkatkan akurasi sistem dalam melakukan pembacaan objek, yaitu sampah. Kemudian tingkat akurasi GPS dalam mengukur lokasi tempat sampah yang berada di sekitaran gedung-gedung Poltek atau tempat kampus Poltek, maksudnya Polinema. Oke, selanjutnya. Oke, sekian dari kelompok kami, di mana kami mengikuti PKM KC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.